Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 11 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham yang pertama ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Arto. Jadi Arto ini sudah sering banget saya bahas ya. Jadi mudah-mudahan yang rajin nonton jangan bosan-bosannya ya. Jadi sebenarnya untuk Arto ini uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi 19.050 hari ini breakout ya. Jadi yang rajin ngikutin saya dari awal harusnya sudah mulai dari awal di sini ya, 14.500 ke atas saya sudah pandu ya. Dari awal baiknya bertahap aja. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk average up ya. Jadi kalau yang ngikutin saya dari awal profitnya lumayan banyak ya seperti itu ya. Ini sudah lancar sampai 19.050. Walaupun mungkin dalam perjalanannya sempat jual kena trailing stop atau kena stop loss ya kalau misalnya bayarnya di atas, tapi kan saya sudah sebutkan kalau misalnya dia berhasil rebound kembali ya kita beli buyback kembali ya seperti itu ya, bayarnya bertahap aja. Dan ini dia sukses kembali breakout ke atas 19.050 ya hari ini ya. Jadi waktu sesi satu break memang koreksi di bawahnya, tapi menurut saya sih kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 18.225 ya, dan maksimum di 17.800. Selama berada di atas 17.800 untuk Arto masih cukup bagus ya uptrendnya. Jadi kita jangan terlalu buru-buru jual, pasang aja trailing stop dan stop loss. Target price berikutnya di 20.000 dan 21.000. Jadi jangan takut ketinggian ya. Itu saya sudah sebutkan dari awal ya. Kalau misalnya takut ketinggian, solusinya ada dua. Pertama, kita belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kedua, buynya di area buy weakness ya. Jadi kalau dia koreksi, sebelumnya saya kasih di 16.875 ya, karena dia sudah breakout lagi ke atas. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu aja di 17.800. Artinya kalau yang belum punya, kalau pengen punya ya, belinya buy on weakness. Jadi kalau dia koreksi di bawah 17.800, kita buynya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 17.800. Istilahnya kalau rebound ya. Jadi kalau dia belum rebound ya kita jangan buy dulu, masih resiko ya. Naik ke atas 17.800 kita buy, belinya bertahap naik ke atas 18.225. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kita boleh tambah lagi dan average up. Kemudian breakout ke atas 19.050 tambah lagi ya. Jadi itu solusinya. Kalau yang mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya maksud saya ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 19.500 barusan kita tambah lagi dengan target price nya di 20.000 dan 21.000. Itu untuk Arto ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AGRO. Jadi AGRO ini sudah pernah saya bahas ya, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah sebutkan ya. Ciri khasnya AGRO, dia kalau naiknya lama dan naiknya bisa tinggi ya. Kalau sideways dia juga sidewaysnya bisa lama dan panjang ya seperti itu ya. Tapi kalau dia turunnya juga lama, downtrendnya juga bisa jatuhnya bisa dalam ya. Jadi setelah dia koreksi dalam banget ya, ini dari sebelumnya dia di atas 1900, kemudian dia break ke bawah, dia sampai testing low-nya di hari ini ya, dan kemarin ya itu di 1395. Jadi hari ini terlihat seperti rebound ya. Tapi kalau sudah punya, saya bahas dulu sudah punya ya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1495 dan 1420, maksimum di 1380 ya. Itu garis saya yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi selama berada di atas 1380 dia masih ada peluang untuk lanjut rebound ya. Peluang untuk lanjut rebound ya seperti itu ya. Tapi ini kondisinya masih strong downtrend ya. Saya gambarkan aja panahnya. Ini panahnya masih ke bawah downtrend ya. Jadi kalau mau buy, kalau yang belum punya ya, tunggu aja, kalau paling tidak dia tunggu naik ke atas 1600 barusan kita buy. Kalau sekarang masih cenderung resiko ya, walaupun ini candlenya hijau tapi itu masih satu hari aja ya, jadi kita jangan terlalu agresif. Naik ke atas 1600 kalau yang mau spekulasi buy on weakness boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Naiknya ke atas 1635 tambah lagi, naik ke atas 1675 tambah lagi. Jadi kita pakai sistem average up, tapi kalau dia gagal turun ke bawah kita pasang stop loss ya. Jadi jangan sampai di hold atau average down ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk AGRO. Mudah-mudahan dia bisa rebound sampai ke 1900 ya. Jadi saya akan doakan selalu akan rebound ke 1900 ya. Jadi semuanya bisa profit. Yang belum punya kalau mau buy ya tunggu aja naik ke atas 1600 ya. Belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup untuk AGRO. Berikutnya untuk BBAI ya. Ini BBAI sudah saya bahas lama banget ya di analisa saham harian, dan saya sudah sebutkan memang dia itu masih cukup bagus uptrendnya ya seperti itu ya. Di sini kalau sudah punya, ini kan sudah saya kasih garis-garisnya ya, target price-nya di 7.000 dan 8.000. Jadi kalau naik ke atas 7.000 lagi, kalau mau tambah lagi sedikit ya boleh ya, kalau yang mau tambah lagi. Tapi kalau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih buy sekarang sebenarnya sih boleh, tapi jangan terlalu banyak ya.
Tapi mendingan lebih baik ya, saran saya kalau belum punya tunggu aja kalau koreksi di area 5000. Artinya kalau dia turun banyak 5000, kalau ya, bukan saya doakan turun atau pasti turun, enggak ya. Misalnya kalau kita mau buy on weakness ketika dia koreksi turun di bawah 5000, kita jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul di atas 5000 barusan kita buy. Jadi kalau masih di bawah 5000 dia masih cenderung resiko ya. Bahkan bisa testing ke area 3640 lagi ya kalau dia breakdown ke bawah. Jadi di sini belinya bertahap aja, tunggu di area buy on weakness lebih baik. Kalau mau tambah lagi, yang sudah punya ya tambah lagi. Kalau berhasil naik ke atas 7000 tambah lagi, target price-nya di 8000 dan 8500 ya. Itu tuh kurang lebih untuk BBHI ya. Jadi garis-garisnya ini sudah pernah saya gambarkan banyak ya seperti itu ya. Jadi BBHI ini memang kalau kita perhatikan ya, dia kan ada aksi korporasi sebelumnya ya. Jadi dia setelah aksi korporasi dia masih mampu naik lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang sih menurut saya sih pasang trailing stop aja lebih baik ya. Kita nggak akan tahu naiknya sampai kemana ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar ya untuk BBHI ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk NATO. Jadi untuk NATO ini kalau kita perhatikan dia masih sideways ya. Sideways-nya dia masih lama banget ya. Jadi harus bersabar namanya ya. Oh tadi bentar ya. Yes, cukup ya. Oh enggak, tadi yang BBHI ya sebelumnya ya. Jadi ini kan dia sudah selesai aksi korporasi, dia kan sebelumnya dia right issue ya. Perbandingannya 100 banding 86 ya, di harga 478 ya. Jadi dia masih terus naik ya, kita nggak akan pernah tahu naiknya sampai kemana ya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja ini kan masih sebentar. Kalau saya lihat kan dari aplikasi saya ya, ini trading periodnya untuk rate-nya itu mulai dari tanggal 13 Januari sampai dengan 19 Januari ya, trading rate-nya ya. Jadi harusnya sih kalau dia masih mau jagain right issue-nya supaya ditebus ya, mungkin dia masih dijagain ya di area di atas 6000 ya. Mudah-mudahan aja dia masih bertahan ya seperti itu ya. Jadi ini chartnya sudah menyesuaikan dengan right issue-nya ya seperti itu ya. Jadi kumditnya kan dia sudah lewat ya seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah menyesuaikan. Jadi jangan kaget kok tiba-tiba turun dalam ya. Tadi saya lupa mengenai BBHI dia ada right issue, makanya ini garis saya dia turun ke bawah ya. Tapi di sini fokusnya tetap masih gunakan garis yang lama juga boleh ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk BBHI. Berikutnya untuk NATO. Jadi NATO ini sekarang posisinya dari posisi sideways di atas ya seperti itu ya. Jadi sideways-nya lebar sudah saya sebutkan 695 sampai dengan 780 ya, atau minimal di swing di sini ya sekitar 770 ya. Jadi dia masih sideways. Peluang breakout ada nggak Pak Sunar? Ada ya. Jadi kalau yang sudah punya ya pasang aja trading stop dan stop loss ya. Belinya bertahap aja. Kalau nanti dia berhasil breakout ke atas 780 barusan boleh tambah lagi ya. Target price-nya di 800 dan 850. Kalau misalnya takut beli sekarang ya tunggu aja buy weakness di 695. Artinya kalau dia koreksi di bawah 695, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 695 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya. Lebih baik tunggu aja kalau dia berhasil naik ya. Kurang lebih cukup ya untuk NATO. Berikutnya BBNI. BBNI masih cenderung akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, 7400 ya. Jadi dia masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Sudah saya sebutkan naik ke atas 7175. Kalau mau tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 7400, tambah lagi target berikutnya di 7575 dan 7950. Jadi memang sebelumnya ini dia masih posisinya sideways ya. Sampai sekarang pun dia masih sideways ya. Tapi di sini belinya jangan terlalu agresif karena dia sekarang testing resistennya ya, kurang lebih ya. Di sekitar area ya, kalau kita gambarkan di high-nya di sini itu di 7275 ya. Jadi belinya bertahap aja. Yang mau buy weakness ya tunggu aja kalau dia koreksi di area 6750. Jadi kalau dia koreksi di bawah 6750, dia berhasil naik ke atas 6750, kalau mau buy sih silahkan buy ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BBNI. Berikutnya untuk KLBF. Jadi KLBF sudah saya bahas di analisa saham harian, di analisa saham mingguan ya, di analisa saham untuk investasi, dan dia berhasil breakout ya hari ini ya. Jadi
yang sudah punya selamat ya. Ini targetnya masih bisa naik lagi sampai 1800 ya, ini saya gambarkan ya. Jadi target price targetnya di 1800. Kalau misalnya mau buy on weakness ya, tunggu aja di area 1635 ya. Sebelumnya saya kasih 1540 tapi nggak dikasih ya. Hampir jatuh tapi nggak dikasih, tapi dia kalau dia berhasil naik ke atas 1580 harusnya buy ya, seperti itu ya. Karena kalau di area bawahnya nggak dikasih ya, garisnya di atasnya ya kalau dia berhasil rebound ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 1635, itu paling dekatnya ya. Jadi kalau dia berhasil koreksi di bawah 1635, kalau dia berhasil rebound ya kita barusan buy. Kalau dia belum rebound atau belum mantul ya kita jangan buy dulu ya, karena kemungkinan dia akan testing area supportnya di 1540 ya. Kurang lebih cukup ya, ini masih dalam perjalanan ke 1800 dan ke high-nya di sini ya. High-nya di sini di area sekitar 1960 ya. Itu untuk KLPF ya. Jadi masih kemungkinan masih peluang untuk breakout ke atas 1800 masih ada ya. Sejauh ini masih cukup bagus untuk KLPF. Ini cukup ya. Berikutnya untuk Boga ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan Boga ini memang dalam perjuangan untuk rebound kembali ya ke atas 1435 ya. Sebelumnya ini sudah saya bahas dari awal, naik, ternyata kemudian gagal dia turun ya. Tapi harusnya Anda sudah pasang trailing stopnya ya, atau stop lossnya. Garis-garisnya kan sudah saya berikan ya, 1405, 1380. Nah kalau posisi sekarang ya kan ini testing area 1360 sampai 1350 ya. Mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1405 tambah lagi, breakout ke atas 1420 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Nah kalau mau amannya memang harus tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1435 ya. Selama di bawahnya 1435 sebenarnya dia masih resiko kembali lagi ke area sideways-nya yang sebelumnya di sini ya, lebar ya. Karena sebelumnya dia pernah sideways lama ya. Jadi yang ngikutin saya dari awal itu dia sideways-nya lama ya. Tapi kalau kita ikutin aja pergerakannya, ini kan sudah saya bahas terakhir ya, 1350 ke atas kita buy ya, paling tidak 1400 tercapai ya. Ya lumayan ya, walaupun profit sedikit, dan ini tapi sudah berulang kali dikasih ya, sampai akhirnya dia berhasil breakout ke atas ya. Memang kali ini dia akan berjuang lagi untuk breakout ke atas 1435. Jadi belinya bertahap aja sambil pasang stop lossnya di 1360 dan 1350 ya untuk Boga. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA ya. Jadi MDKA ini uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 3900 dan 3810 ya. Area buy on weakness kalau mau buy yang belum punya ya, tunggu aja kalau koreksi di area 3600. Misalnya kalau dia koreksi di bawah 3600, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 3600 barusan kita buy ya. Seperti itu kurang lebih ya. Itu untuk MDKA ya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar, uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya, naik ke atas ya. Kalau mau buy high sell higher ya, atau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 4000 boleh tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 4140 tambah lagi ya, target price nya di 4200 dan 4400 ya. Itu kurang lebih untuk emiten MDKA ya. Jadi sudah cukup ya, ini udah 8 emiten ya. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Kurang lebih listnya di sini ya, BFIN, SAMF, BNPA, INKP, BMRI, Akra, dan LAK ya. Dan BU ya, nanti ada 8 nanti ya bagian kedua ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih sekian ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Bantu like dan kasih saran ya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti biasanya saya usahakan untuk jawab ya, seperti itu ya, secepatnya ya. Mudah-mudahan sukses semua. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.